Sunggingan wayang yang saya tahu ada banyak sekali aliran, tapi paling tidak yang menurut saya itu wajib saya ketahui dan menarik bagi saya itu yang aliran wayang-wayang pedalangan. Dalam arti wayang pedalangan ya wayangnya dalang gitulah. Karena kita itu terlanjur ditinggali istilah, oh kuwi wayangnya wayang pedalangan, oh ya. Wayang pedalangan itu bukan wayang apa ya, yang beredar di padolan, yang dalam arti kadang-kadang, tidak semua, kadang-kadang ada kaidah-kaidah tertentu di dalam teori maupun aliran dari sunggingan tersebut yang tidak diikuti. Jadi pakemnya itu tidak diikuti ada. Tapi kalau yang sunggingan tata cara menurut dalam tanda kutip wayang pedalangan itu mesti memakai aturan patokannya. Misalnya mengapa kok di sini kok merah, di sini kok hijau, kan ada patokannya. Mengapa kalau ini mukanya gembleng, ini begini, ada patokannya. Sekadinya warna itu tidak semau gue, tidak semau gue. Makanya letak keindahan wayang dan estetika itu adalah juga terletak di dalam peletakan pewarnaan tersebut menurut aturan-aturannya. Aturan dalam tanda kutip landasannya adalah estetikanya. Ya kalau semau gue ya bisa juga. Makanya tinggal konteksnya itu apa. Konteksnya itu wayang neko-neko aneh-aneh atau wayang sunggingannya memang dibikin demikian atau memang menurut konvensional tertentu. Nah, kalau ini sunggingannya Klatenan Pak Diman ini. Biasanya banyak memakai regulan ini. Regulan ini dari tembung regulo, kembang regulo seperti ini. Banyak. Misalnya di koncone kan begini, mungkin diwalik. Biasanya ke bawah itu. Ini juga model-model seperti ini. Dan sunggingannya kebak. Nah, ini yang aliran Pak Diman. Ini juga diwarna semua. Karena sorry ini sudah jebol karena sudah terbawa umur, sudah jebol. Nah, terus yang aliran masih satunya Pak Tentrem yang di konten lain juga saya terangkan tadi. Seperti ini wujudnya. Terus aliran baru ini kalau nggak salah ini aliran Pak Mentong. Model lakune si bludiran gini, ada yang nekuk ke sini. Dan pewarnaannya tua. Hijaunya tua, kecoklatan dan seperti itu. Kalau yang merah biasanya ini dianu merah, cawennya merah. Dekat lagi. Pak Mentong.
wayang sunggingannya yang alirannya Mas Mentong tadi yang modelnya seperti ini ya, artinya banyak di ada terjemahan titik-titik seperti ini, titik-titik ini, titik-titik juga banyak model celana juga, bukan hanya ini tapi celana wayang bagian atas itu diberi sisik-sisik seperti ini. Juga motif daunnya seperti ini, juga bludirannya seperti tadi yang melengkung, ada yang melengkung itu tadi itu yang gumo. Jadi ya termasuk koleksi wayang gondang Sragen. Ini Pak Mulyanto Mangku Darsono. Jadi sebenarnya modelnya kalau Pak Mentong kan begini nih. Ada yang jadi sunggingan itu ada yang meniru gitu loh. Walaupun mungkin juga umpamanya ini yang nyungging bukan Pak Mentong, tapi kalau yang nyungging itu meniru atau alirannya Pak Mentong ya mesti ada juga yang bisa sangat mirip dan juga bagus. Pokoknya tinggal mana. Dan mohon maaf kalau mungkin sekedar share saja karena memang sangat banyak aliran itu. Yang pada prinsipnya sebenarnya yang penting bagi saya adalah sunggingan itu urip dan juga memakai patokan. Kalau konteksnya tadi dalam wayang konvensional pedalangan itu pokoknya memakai pakemnya di dalam penyembelihan wayang konvensional pedalangan ya tidak apa-apa. Pokoknya saya nggak fanatik. Aliran apapun, siapapun no problem. Sing penting ini kaya apa sing barange kaya apa. Ini Pak Kamto Cawas. Beliau terkenalnya penatah, tapi sunggingannya juga sangat bagus. Biasanya untuk walangnya kecil-kecil ini, telacapane, tapi rapi gitu. Drenjemane yang titik-titik ini itu juga rapi. Ulat-ulatane ya rapi. Gawe ganggeng kanjut ya semua. Ya mestinya nggarapnya ya lama. Nah, ini Pak Sukasdi, tapi Mas Sukasdi ya masih saudara saya. Itu nyunggingnya ini ketika dia masih SMKI. Nah, sekarang malah sudah seadik saya itu kan berarti sudah tua. Tapi bayangkan ketika masih SMKI saja sudah begini bagus, rapi, sunggingannya rapi. Drenjeme barang urut yang apalagi sekarang masih lebih bagus lagi. Nah, ini tatanya Mas Kamto. Makanya daun-daunnya itu tatanya itu utuh. Lunge barengan semut.
bokongane. Jadi ini Mas, tadi yang Mas SMP ini juga, yang Baladewa ini juga ini. Tapi loh kok pewarnaannya, kok modelnya kok lain Pak? Ya memang disengaja begitu. Maksudnya merahnya kok tidak merah beneran, digawe aclum gitu, muda seperti ini. Tapi ya juga sangat rapi, bersih, ulat-ulatannya ya bersih. Makanya bukan berarti menopo-menopo, yang penting apapun saya sampaikan karena mungkin juga ada gunanya, dan juga karena letak keindahan wayang itu sendiri itu bukan hanya karena mewahnya si wayang, bukan karena wayang prodo mesti kroso, belum begitu. Maksud saya itu letak keindahan wayang itu terletak di ranah estetikanya. Makanya estetik itu bisa dicapai kalau dalam bentuk seni rupa wayang itu dari segala hal yang melingkupi dari wayang itu sendiri, baik kapangan, corean, bedahan. Kapangan itu postur bentuk tubuh, corean itu ornamen busana wayang, bedahan itu tatahan raut muka, baik mata, hidung, mulut, janggut dan sebagainya, itu wilayah bedahan. Dan tatahan sunggingan gitu. Dan juga nanti termasuk gapitane, kalau wayangnya apik-apik sudah nyaris sempurna lalu sing ngeluk gur diceklek-ceklek ngono ya dadi enggak ngurangi bobot dari estetikanya itu sendiri. Makanya mempelajari wayang bagaimana supaya kelihatan indah itu memang diperlukan bekal yang sangat banyak ya. Memang harus mempelajari banyak hal tentang wayang itu sendiri. Mesti kok ngono itu loh, mengapa begitu, itulah goleki mengapa itu kan harus dirunut mengapa. Jadi kan tidak sekedar. Makanya kalau saya sendiri wayang itu, kalau saya bikin prodo nanti saya pilih wayang yang kira-kira itu nanti cucuk kurup di prodo. Kalau memang tidak cucuk ya ngapain kan menghambur-hamburkan uang dan eman-eman uangnya, karena nanti di prodo ngoyo-yo dadine tidak begitu bagus, tidak begitu memuaskan. Itu kan eman-eman uangnya. Ini sunggingannya Pak Njali, adiknya Pak Kestik dari Kabupaten Klaten, seorang dalang yang juga menurut saya juga pakar wayang, karena banyak wayang-wayang Kiai Maruto juga yang dari beliau, yang mana kualitasnya menurut saya sangat estetik. Misalnya seperti Kresna Hitam, Sembodro, Arjuna, dan lain-lain banyak yang kelasnya kelas estetik, karena memang beliau sangat paham dengan wayang. Dan ini sunggingannya Pak Njali almarhum. Ya alirannya aliran pedalangan Klaten, makanya seperti ini. Diresapi saja. Kalau tataannya itu kalau nggak keliru ini Mbah Harto Caeng ini. Desainnya Mukutho seperti ini. Parangnya jari dikasih ini sayap ini gumpal, tapi warnanya masih sama. Ya kelihatan sederhana, tapi kalau dipandang juga enak. Ini sunggingannya Pak Njali. Lalu penyungging saya dulu
itu Mas Slamet Raharjo itu sudah meninggal. Sunggingannya ini. Jadi kalau putiannya itu dari Gombang, Sawit Boyolali, paringannya Pak Karno Tiharjo. Kalau tidak salah ini tatanya Pak Dio. Tapi sunggingannya ini Slamet Raharjo, Sukoharjo. Seperti ini. Ya termasuk halus. Nah, kalau penyungging saya itu yang terkenal Mbah Mur itu, Mas Murdianto kan terkenalnya kan Mbah Mur. Nah, ini sunggingannya Mbah Mur. Kebanyakan wayang saya sunggingannya Mbah Mur. Nah, apalagi yang Kiai Bantolo. Yang pertama-tama saya membuat apa ini pelemahan seperti ini. Penyunggingnya Mbah Mur. Sunggingannya ini. Jadi wayang-wayang saya yang Kiai Bantolo itu sekali lagi saya katakan bahwa 80% itu sunggingannya Mbah Mur, Mas Murdianto. Sangat banyak sekali. Terutama yang proto-proto itu sunggingannya Mbah Mur. Lah kok enggak yang lain Pak? Apakah itu namanya enggak fanatik? Bukan perkara fanatik. Pokoknya saya itu orangnya apa ya, apa-apa mau. Jadi sunggingan ala siapapun saya suka, model apapun saya suka. Yang penting sunggingan itu bagi saya itu masih di ranah estetika wayang pedalangan, itu masih saya suka. Itu kalau konteksnya wayang pedalangan, tapi kalau konteksnya wayang aeng-aeng saya juga suka. Jadi wayang aneh-aneh juga suka, sunggingan aneh-aneh juga suka. Pokoknya nggak monoton lah, nggak monoton. Misalnya kalau saya terlalu fanatik kan, misalnya saya suka dengan katakanlah sunggingannya alirannya Pak Jali atau alirannya Pak Diman atau Pak Yakno Tentrem atau Mas Kamto. Satu kotak itu semua ya bagus juga setel, tapi nek saya itu orang ini senengnya itu campur-campur gitu loh. Yang penting apik, yang penting estetik gitu saja. Nah, ini kayak ini sunggingannya Mbah Mur, ini corekannya Mas Kasdi. Itu kan sekarang udah ada di mana-mana. Pokoknya masalah sunggingan ataupun pengetahuan tentang wayang atau tata cara pembuatan wayang ketika sudah ada internet itu sekarang sudah mengglobal dimanapun. Jadi contohnya sangat banyak sekali. Pokoknya wayang-wayang saya itu yang 80% sunggingannya Mbah Mur. Ya karena sudah terbiasa. Ini kira-kira ya sejak saya awal-awal bikin wayang itu, ketika dulu beliaunya Mas Mur itu sunggingannya belum seperti ini, masih terus saja, terus tambah pengalaman, tambah pengetahuan dan sebagainya, sampai akhirnya seperti yang sekarang. Sebenarnya model sunggingan atau aliran sunggingan wayang itu sangat banyak. Tentunya tidak cukup kalau saya sampaikan dalam satu konten saja. Sekali lagi, dalam satu konten saja tidak cukup karena sangat banyak. Jadi mohon maaf nanti mungkin yang belum tercover di sini, ya mohon maaf karena memang sangat banyak pokoknya. Pokoknya sunggingan Sukoharjo nan, sunggingan Wonogiri Manyaran nan dan sebagainya, pokoknya banyak sekali belum tercover semua.
Dan kadang-kadang saya juga ada yang tidak punya wayangnya. Nah ini kayak ini yang sunggingannya juga penyungging terkenal juga. Di sunggingannya Pak Sarino Morangan di daerah Klaten kalau nggak salah. Ini karena ini wayang paringan. Biasanya yang paling banyak sunggingannya Pak Sarino itu dulu mulai wayangnya Pak Nartosabdo maupun wayangnya Ki Mujoko atau wayang-wayang di daerah Gumbang Sawit, Boyolali, Pengging, itu biasanya banyak sunggingannya Pak Sarino ini. Bisa didekatkan, ya modelnya seperti ini. Kalau tatanya Pak Dio, dan coreannya tentunya ini mesti coreannya Mbah Karno di Boyolali. Videonya seperti ini, Pak Sarino. Juga ada lagi yang ya mirip, mungkin sealiran dengan ini, namanya Pak Katimen. Itu saya dulu juga pernah punya. Ya semoga bermanfaat. Share aja, share saja. Terima kasih.